Pak Hakim memutuskan bahwa sidang ini dilakukan ditutup untuk umum. Dan apabila ini tak tertutup, ya, kami mempertimbangkan bahwa kami akan melanjutkan persidangan ini atau tetap meminta ini terbuka. Kita butuh ketransparan di negeri ini. Bener gak sih? Kalau tertutup terus, wah jadi apa ya? Kayak kasus 270 triliun yang tertutup, ya kan? Semua kebenaran akan mendapatkan jalannya, ya kan? 8 tahun loh. 8 tahun itu nggak sebentar untuk mereka mendapatkan sebuah keadilan. Para pengacara-pengacara yang kemarin mulutnya kotor, Asik. yang namanya Rasman, kemudian ada Ibu Elsa yang kemarin ngaku-ngaku sebagai. Hai semuanya, welcome back to my channel NFPads. Senyumnya gila. Dan sidang PK sudah dimulai kemarin ya, tanggal 4 September 2024, dan ramenya dan juga sengitnya karena sidang PK kemarin sempat rame dikarenakan Pak Hakim memutuskan bahwa sidang ini dilakukan ditutup untuk umum. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena kasus ini adalah kasus asusila. Ada apa dengan institusi kita ya? Kita lihat videonya. Persidangan dibuka untuk umum dikecualikan untuk perkara tindak pidana asusila dan terdakwa nyata. Baik, setelah kami bermusyawarah dengan hakim anggota, kami memutuskan persidangan ini tertutup. Teman-teman bisa lihat, Pak Hakim memutuskan sidang ditutup untuk umum. Ada apa sih? Ada apa sih? Dari kemarin dari sidang Sakatatal atau sidang PK dari Sakatatal kan terbuka untuk umum ya. Ini kenapa jadinya malah ditutup untuk umum? Itu ada apa nih? Kita lihat lagi videonya. Kami menolak dengan tegas apabila sidang ini dilakukan dengan tertutup. Oke, bener Pak. Ayo Pak. Pertama, itu diskriminatif karena perkara kata-kata juga itu jelas diperlukan. Bila mana nggak keliru juga bahwa di dalam beberapa terdakwa ini hukuman amar putusan itu juga hanya 340, kecuali hal yang lain. Jadi kalau karena itu di amar putusannya, kalau kami tidak keliru, tidak lihat, itu semuanya hanyalah 340. Jadi perkara yang sesungguhnya mereka ini dikenakan itu adalah tindakan pembunuhan. Nah, benar. Perencana pembunuhan bukan mengenai soal susila. Ya. Dan oleh karena itu kami meminta agar persidangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum, karena hal itu tidak melanggar hukum acara yang berlaku, ya. Dan apabila ini tak tertutup, ya, kami mempertimbangkan bahwa kami tidak akan melanjutkan persidangan ini atau tetap meminta ini terbuka. Terima kasih. Oke, tegas, singkat dari Pak Otto Hasibuan ya. Karena sidang ini beda dengan amar putusan nomor 40 kalau nggak salah, kalau kita dengar dari statement dari Pak Otto, jika sidang ini ditutup untuk umum kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Ya kemungkinan mungkin ditunda ya, karena kita maunya kan juga transparan juga ya sidang ini. Transparan, dari semua orang tahu gimana putusannya, gimana pengakuan dari saksi, ya kan? Kita butuh ketransparan di negeri ini. Bener gak sih? Kalau tertutup terus, wah jadi apa ya? Kayak kasus 270 triliun yang tertutup, ya kan? Masih ingat kan kalian kasus itu? Gimana sekarang? Kasusnya nggak pernah di-up lagi di media. Ini terjadi di dalam skors 15 menit dengan alasan oleh hakim sidang mengenai pasal asusila begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Ya, betul. Tetapi saya perlu jelaskan bahwa dalam sidang yang lalu Sakatatal,
Semua sama, dakwaannya juga sama semua. Tapi waktu itu dinyatakan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, kalau ini sekarang tertutup untuk umum, maka terjadi disparitas, perbedaan gitu loh. Oleh karena itu kami menolak untuk melanjutkan kalau memang ini tetap dilanjutkan dengan tertutup. Begitu. Tok sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Eki digelar tertutup, ada apa ya gitu kan. Kuasa hukum menolak. Ya pasti menolak lah. Karena maunya kita kan juga transparan juga, bukan ditutup kayak apa ya. Lanjut videonya, men. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi terbuka. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila. Itu 340. Ya, pembunuhan berencana. Artinya kalau tertutup tidak akan melanjutkan. Kita kalau dipaksakan tertutup kita tidak akan melanjutkan. Tidak melanjutkan. Iya. Bukan tidak akan, kita akan pakai jalur lain. Nah, itu maksudnya kan. Jalur, ya banyak lah, nanti kita akan bicarakan langkah-langkah. Di amar putusan memang disebutkan inilah kasus pembunuhan berencana, bukan kasus asusila. Jadi kenapa kasusnya bisa bergonta-ganti gitu ya? Ya seperti kita gonta-ganti wallpaper HP Android kita atau smartphone kita gonta-ganti dengan mudah gitu. Kasusnya adalah kasus pembunuhan berencana yang dijatuhkan ke 6 narapidana ya, berganti dengan kasus asusila. But ada apa ini? Oke, kita lihat video menurut pakar hukum ya. Dia sedikit memberi penjelasan. Kita coba cek. Buka untuk umum dan tertutup untuk umum. Ya. Kalau yang tertutup untuk umum itu biasanya adalah terkait dengan kesusilaan. Bukti-bukti yang terkait dengan kesusilaan. Jadi bisa karena subjek orangnya, bisa juga karena buktinya. Kita lihat. Kalau memang buktinya itu tanda petik, kalau orang Jawa saru, ya itu ditutup untuk umum. Karena untuk menjaga etika, kan gitu kan. Tapi kalau yang sepanjang tidak buktinya bukan sebagai yang tanda petik sebagai etika, ya terbuka untuk umum. Ini sebetulnya dimensi kalau anak itu terkait untuk menjaga stigma anak, menjaga suatu rasa anak, perasaan anak, masa depan anak. Tapi kalau terhadap bukti yang harus ditutup, itu terkait bagaimana sebagai etika yang harus tidak sampai pada publik. Kan itu, ini ada beberapa sebetulnya itu melihat bagaimana kita suatu peradilan yang bermartabat. Oke, kalian bisa dengarkan keterangan dari pakar hukum ya. Menurut guru besar hukum sudah menyampaikan seperti itu. Kalau kita lihat dari awal kan, ini bukan kasus asusila dan tidak ada. Jadi menurut gua ini nggak harus ditutup. Gimana menurut kalian? Oke, kita bergulir lagi. Ini masih kasus PK, masih kasus PK 6 terpidana. Kita akan melihat proses 6 narapidana, 6 terpidana menuju ke ruang sidang. Kita lihat spill videonya aja ya. Oke, lanjut. Nih, ini adalah aku doakan ya, semangat ya. Oke. Ya Allah, Pada bahagia nih. semangat ya. Semangat. Ya Allah. Akbar ya Allah. Oke, banyak sekali dukungan ya dari teman-teman kita, dari teman wartawan juga. So kita lihat lagi. Kita doakan yang terbaik buat kalian semua. Mereka kuat guys, mereka kuat bertahan. Mas, mereka istirahat dulu kan? Oke, ya ayolah. Semua kebenaran akan mendapatkan jalannya ya kan. 8 tahun loh. 8 tahun itu nggak sebentar untuk mereka mendapatkan sebuah keadilan. Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya Pak Tony, mereka datang ke persidangan PK ya. Persidangan PK 6 terpidana memberi dukungan penuh. Oke, kita lihat videonya. Cek videonya. Ini bersama Peggy Setiawan dan keluarga bersama tim penasihat Peggy Setiawan datang kemari ya untuk memberikan support, dukungan terhadap 6 terpidana yang hari ini sidang
dan terhadap penasihat hukum 6 terpidana ya yang berjuang mencari keadilan. Kami tujuannya datang sini dalam mensupport ya. Oke, Pak. Semoga ya PK 6 terpidana ini yang hari ini 6 terpidana ini ya, dan nanti Sudirman ya di tanggal 24 September ya. Nah, mudah-mudahan PK-nya dikabulkan, termasuk PK-nya Sakat Tatal yang sudah lebih dulu, tinggal nunggu putusan hakim peninjauan kembali. Jadi kami memberikan support ya kepada 6 terpidana yang sidang hari ini, karena kami yakin ya 6 terpidana dan termasuk 8 itu kami yakin ya dalam peristiwa itu mereka tidak terlibat. Oke, terima kasih Pak Tony atas dukungannya dari teman-teman dari PG Setiawan juga kan. Banyak sekali dukungan untuk sidang PK untuk 6 terpidana. Dan gue sempat dapat satu video yang lumayan unik. Cuma sayangnya pengacara Mawar Merah nggak bermuncul di sini ya. Kayak apa sih videonya? Kita lihat videonya. Para pengacara-pengacara yang kemarin mulutnya kotor, Asik. yang namanya Rasman, kemudian ada Ibu Elsa yang kemarin ngaku-ngaku sebagai tim independen, ternyata kemudian metik kuasa dari saksi. Nah, hari ini mulut kotormu sudah tercium. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya kan, sayang ya pengacara Mawar Merah gak disebut di situ. Tapi kemungkinan juga ntar akan dapatlah gilirannya ya kan. Bu Elsa dan Pak Rasman sudah disenggol-senggol ya, bener kan, mereka berkoar-koar kesana kemari waktu kemarin. Tapi nyata zong. Dan gue ingatkan lagi buat teman-teman kalian semua yang mengikuti kasus Vina ini, berbijaklah melihat video-video Vina gitu kan. Jangan terlalu menelaah langsung gitu. Kalian harus lihat semua full videonya ya. Tapi yang terpenting jangan lupa minum air putih biar kencing dan lancar. Jangan lupa bahagia.